program studi Tadris Bahasa Indonesia dari Universitas Islam Negeri Raden Massaid Surakarta. Di sini kami akan memperkenalkan sejarah Keraton Kartasura bersama kami dengan saya sendiri Sabila Konita Heria Putri NIM 216151090. Saya Salwa Umi Hidayah NIM 216151093. Saya Tariska Artavia Pratama NIM 216151083. Saya Tarisma Artavia Pratiwi NIM 216151088. Dan saya Siti Rabi'ah Syahidah Al-Adawiyah dengan NIM 216151095. Selamat menyaksikan. Keraton ini didirikan oleh Sunan Amangkurat II pada tahun 1680 sampai 1742. Berawal dari pemberontakan Trunajaya dari Madura pada tahun 1677 yang menyerbu Keraton Mataram Lama yang terletak di daerah Pleret. Adipati Anom yang bergelar Amangkurat II melarikan diri ke hutan Wanakarta dan mendirikan Keraton Kartasura. Saat pertama kali kita memasuki Keraton Kartasura, kita akan menemukan pohon yang bernama kleco yang sudah berumur 3,5 abad. Pohon kleco. Pohon ini merupakan pohon yang langka. Pohon ini sudah ada sejak keraton masih berdiri tegak Kuncoro sampai sekarang. Pohon kleco ini juga merupakan saksi hidup masa jaya Keraton Kartasura. Tempat selanjutnya yang akan kita kunjungi adalah tempat penyimpanan benda pusaka Keraton Kartasura. Di sini kita bisa menemukan peninggalan bersejarah yaitu lantai Keraton Kartasura yang asli dari abad ke-17 Masehi. Selanjutnya di sini ada petilasan kamar tidur raja dari Amangkurat II sampai Pakubuwono II. Tempat ini dahulu kala merupakan kamar tidur raja beserta istrinya dari Amangkurat II hingga Pakubuwono II. Dua batu besar yang diletakkan di tempat tersebut tidak memiliki kaitan sejarah apapun. Dua batu besar tersebut hanya sebagai penanda bahwa tempat ini dahulunya merupakan tempat tidur raja dan ratu di dalam kamar. Yang selanjutnya ini merupakan lubang pacinan yang menjadi saksi bisu runtuhnya Keraton Kartasura. Lubang pacinan ini dahulu dirusak oleh Sultan Kuning. Awal mulanya dahulu di Batavia yang sekarang adalah Jakarta pada tahun 1740. Di sana terjadi pembunuhan hingga 10.000 orang lebih meninggal. Bahkan tentara Belanda juga ada yang meninggal. Karena dahulu orang Tionghoa atau Cina ini sangat kuat, lalu yang selamat atau yang tidak terbunuh itu lari ke tempat ini dan dipimpin oleh Pakubuwono II, dan akhirnya membuat perjanjian ingin mengusir VOC dari tanah Jawa saat itu. Setelah itu terjadilah perang yang dipimpin oleh Pakubuwono II, dan saat itu pasukan Pakubuwono II itu kewalahan, yang akhirnya mereka bekerja sama dengan VOC. Lalu Sultan Kauning ini tidak terima dengan adanya kerjasama dengan VOC, yang akhirnya Sultan Kauning ini murka karena sudah bekerja sama tetapi malah dihianati, yang akhirnya bekerja sama dengan VOC. Akhirnya Sultan Kauning ini menyerang dan merusak tembok tersebut yang disebut dengan lubang pacinan. Tapi pada saat itu Pakubuwono kalah dan lari ke Magetan, lalu diberi saran untuk pindah ke Ponorogo. Setelah di Ponorogo, Pakubuwono II ini merencanakan bersama VOC dan Gusti Pangeran Cahyaningrat. Pada saat itu mereka merencanakan untuk menyerang Keraton Kartasura yang saat itu Sultan Kuning sudah menjadi delegasi Amangkurat IV di sini. Saat itu mereka menyerang dari 3 sisi, Pakubuwono II dari arah Ngawi, VOC dari Ungaran, dan Gusti Pangeran Cahyaningrat dari arah Wonogiri. Setelah perang, Sultan Kuning ini kalah dan pada akhirnya meninggal. Lalu yang selanjutnya merupakan makam dari Selir ke-9 Pakubuwono IX yang bernama Bendoro Adipati Raden Ayu Sedah Mirah. Gelar Sedah Mirah diberikan bukan tanpa sebab. Dahulu saat di kampung, Sedah Mirah bernama Putri Mayangsari. Namun diberi gelar oleh keraton karena Sedah Mirah merupakan wanita, tetapi ia ikut dalam panglima perang. Sedah Mirah diberi gelar Bendoro Adipati Raden Ayu Sedah Mirah.
Bendoro Adipati memiliki arti yaitu panglima perang. Raden Ayu memiliki arti yaitu perempuan yang sudah menikah. Sedangkan Sedah Mirah memiliki arti yaitu memiliki ilmu kebatinan.